Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa saya minta tanya jawab terakhir? Itu ilmu ngeles dari saya. Kalau ada pertanyaan, saya wakilkan Ustaz Tami. Ada pertanyaan, saya wakilkan, lebih pinter ya. Jadi itu ilmu ngeles saja. Moderator manut, ya. Kalau saya manggung sama Ustaz Tami, manggung penyanyi dangdut ya. Pilihannya dua, saya ke bawah serius beliau atau beliau ke bawah edan saya, itulah ya. Karena dulu waktu di mana Halal Mat itu akhirnya gergeran wae gitu loh. Beliau ini adik kelas saya kalau di UGM. Berapa tahun tak beda? 3 tahun? 3 tahun atau berapa? Enggak, tua banget aku gitu. Saya berapa kali jadi panitia ospek universitas, mungkin beliau salah satu saya ospek dulu ya. Saya kita di Ustadz, tidak ketemu aku cium tangan. Nah, makomnya naik. Orang berilmu tuh kayak gitu. Orang ketemu ya. Soal Abdurrahman bin Auf ya toh, lihat mereka tuh wajah-wajah ini sudah semangatnya Abdurrahman bin Auf ya Fer, lihat. Ya, kalau ditanya mereka mau dikasih modal, tak kayak modal. Oh tidak, tunjukkan saya pasar. Luar biasa. Arep ngopo? Cukup parkiran, cukup parkir. Gitu. Ben, gitulah. Tapi itulah semangat luar biasa. Ini menarik. Tadi beliau sudah memberikan konsep dan ternyata setelah proses hijrah saya 3 tahun ini tidak lagi permodalan bank saya gunakan untuk modal. Ternyata saya itu sudah melakukan itu sejak dulu. Jadi saya akan cerita tugas saya relay opo toh yang disampaikan Ustadz Ami itu benar atau enggak. Ternyata saya sudah melakukannya. Saya pernah bikin tulisan di Facebook, di grup Facebook Belajar Wirausaha Bareng Sabtu hari itu, bagaimana 5 bisnis tanpa modal. Modal, benar-benar saya bilang modal modal dengkul. Dan ternyata ketika saya kuliah di UGM masuk 98, saya ini orang nekat. Dari kecil anak yatim, bapak sudah meninggal. Ibu saya pedagang peyek di pasar Lempuyangan. Ketika mau kuliah di UGM kan sok pede. Bu, izinkan saya kuliah di UGM. Bayare piye le? Ada Allah, Bu. Baru yang mikir piye mumet dah. Padahal cuma 250.000 semester kan, 1 semester waktu itu. Pekerjaan pertama saya jaga tas di Koma UGM dengan gaji Rp24.000 seminggu. Kerjanya 4 jam. Tapi dari sana saya belajar, ini ada orang datang dari Bandung nyetori stiker ya. Tak tanya sama karyawan yang jaga stiker, itu berapa komisi buat kopmanya? Kopmanya ternyata minta 20%. Dari harga stiker I love UGM gitu, I love ekonomi UGM gitu-gitulah. Itu mereka 20% untuk kopma, 80% masuk ke supplier. Dari situ saya belajar untuk berwirausaha. Ingat banget, kalau orang bilang cara paling gampang mas modal tanpa duit itu bagaimana? Tadi ilmu maklaran itu ilmu yang dahsyat. Kita ngambil barang orang, ngambil selisihnya jual. Dan waktu itu saya ketika kuliah tahun pertama, maklaran yang saya jual itu jaket kampus, terus celana gunung dari Bandung harga 25.000 saya jual 45.000. Kaos saya ngambil dari Waton itu Gayam ya, Mas Ades almarhum rumahnya di belakang sini. Saya ingat banget, kaos Waton. Itu saya sering main ke sana, hahahi, ya toh, kenalan sama yang punya, mulai dikenal dari sana mereka percaya. Mas tak ngedol kayak kaosmu yo, suruh jualin. Temen yang punya celana gunung, Mas ini tak jualin berapa hari? Yo, kowe rong dino pisan ketemu aku neng Kopma, neng Paringan Kopma yo kamu jualin. Keliling saya jualin itu dan dapat komisinya. Komisinya saya gunakan buat bayar kuliah, ternyata bisa. Dan itu teman-teman bisa lakukan, tapi mengenalkan dulu niat baik, nek perlu ninggal KTP, nek KTP dipakai, ya ijazah lah, ijazah SD apa-apa, tak tinggal ya, buat jaminan. Itu ternyata bisa. Terus lagi, ada model jasa, nggak mau disebut calo. Saya kenal sama orang nawari jasa pembayaran STNK, BPKB itu loh, ya toh, jasa. Calo, sorry bukan calo saya, jasa. Ya toh. Tak takoni, aku nek STNK aku iki piro? 50.000 Mas. Jenengan duduk manis neng omah tak jigo, KTP-mu endi sesuk tak terke meneh. Rasa perlu antri, belum dulu masih di Samsat ya ngantri di sana. Ora usah ngantri, serahkan ke saya semua. Tak tanya, Mas, sehari itu kamu dapat ini berapa? Langganan saya wis akeh Mas, minimal 20 orang. 20 kalikan 50.000 piro kuwi? 1 hari dan dengan santainya, ya ambil rata-rata 10 lah minimal. Dia dapatkan itu. Terus harga mobil sama motor itu jasanya beda. Tugasmu apa? Ini semua tak catat Mas. Banyak orang sibuk di Jogja ini duit yang males antri.
Males urus-urusan kayak gitu, nggak mau. Saya catat, oh bapak iki mobilnya papat, motornya telu misalnya itu, tak catat bikin database-nya dan di SMS sama dia, Pak bulan depan motor ini sudah habis loh Pak. Itu baru satu klien, nek kliennya atusan, bayangkan itu masya Allah. Dan udah nggak mau disebut calo, jasa, bikin cap oh jasa kok ya toh, dan menghasilkan duit. Itu salah satu contoh bisnis tanpa modal. Ada juga teman di Jakarta yang bisnisnya itu bersih-bersih. Dia dulu bekerja di perusahaan bersih-bersih dan bikin pekerjaan jasa untuk bersih-bersih rumah, kos, kamar segala macam, dibikin akunnya dan dia jualan menggunakan jasanya tersebut untuk melayani bersih-bersih. Nyaris tanpa modal. Ya, yang penting membuka akses dan itu bisa dilakukan. Terjadi. Terus berikutnya, kalau misalnya sistem sirkah yang sekarang sudah dilakukan, saya melakukan beberapa, nanti saya ceritakan. Tapi ternyata saya sudah melakukan di dulu ketika dulu saya masih belum paham riba itu apa, sirkah itu apa, akad yang benar seperti apa itu belum. Tahun 2005 lulus dari UGM 2004 saya bikin kedai digital. Ingat banget di Jalan Demangan itu modal saya 12 juta dan masih kurang, hanya kios bekas kandang becak. Sempit, lebarnya 2 meter ke belakang 7 meter. Nek papasan yang tengah wah luar biasa itu. Apalagi wong lemu kayak saya itu mandek neng kono. Harganya 7 juta 3 juta setahun, murah banget, tapi beli mesin-mesin dan lain sebagainya. Ada seorang kawan saya karyawan di Telkomsel Jogja, Mas mau nggak join di bisnisku? Oh ya, berapa? Aku kurang 5 juta nih. 5 juta dia ngasih ke saya tahun 2005. Dan waktu itu ngitung-ngitung, belum paham soal bagi hasil, pokoknya ngitung wae sahamku piro, saham DE piro. Terus jatuh dia di angka 19,7% dari total modal. Saya bikin akad sama dia, kamu tak kasih saham 20% ya, wes serang ngopo-ngopo, kamu tetap jadi karyawan di Telkomsel, biar aku yang ngurusi. Itu cabang kedai digital pertama. Sekarang sudah jalan alhamdulillah 13 tahun. Kemarin iseng-iseng tiap bulan tuh saya transfer ke dia, pokoknya dari keuntungan berapa 20% kasih ke dia. Itu saya hitung-hitung di Excel dari yang saya sudah transfer dia tahun 2005 sampai yang terakhir 3 bulan lalu saya bikin, ya iseng saya nulis. Total yang sudah dia terima itu sudah lebih dari 200 juta. Padahal mengei saya 5 juta. Biye, asik ya. Itu bisnis saya yang pertama. Yang kedua yang di kedai digital ada yang sekarang di Angga Jaya. Saya melakukan hal yang sama. Saya nyaris tanpa modal, tapi modal saya masih pakai riba waktu itu. Pengen kredit komputer 2, saya ngambil kredit, duitnya kurang, teman saya masuk ngasih 20 juta. Saya kasih saham kurang lebih waktu itu 50% atau berapa, sekitar itu, dan sampai sekarang pun bisnisnya masih berjalan. Bagi hasil yang dibagi adalah dari prosentase keuntungan. Pernah rugi? Pernah. Dalam 1 bulan ternyata tidak untung, waktu itu saya bilang ke dia, tak kasih laporannya, bulan ini kita nggak ada bagi hasil loh, maka tidak ada saya transfer. Itu yang ternyata sistem sirkah yang sudah saya jalankan dan awet sampai sekarang. Bedanya dengan bisnis saya yang dulu dari modal bank, ya toh, bikin kedai studio, wah ingat banget tuh. Terus bikin kedai printing, mayoritas utangnya dari bank, ambruk kabeh. Gitu. Dalam 3 bulan itu kukut kabeh. Jadi sistem sirkah ini ternyata masya Allah dicari keberkahannya ya. Kita berproses pelan-pelan tapi sabar dan bisa metik hasilnya. Itu yang saya alami di bisnis tersebut. Dalam perkembangannya lagi, ngisi seminar, nulis buku Kembali ke Titik Nol dan tetralogi. Ngisi seminar ketemu dengan banyak orang yang bercerita. Di Temanggung kemarin saya ketemu dengan salah satu peserta yang ngasih tahu, Mas, di sini yang tadi disampaikan Ustadz Ami benar. Kami punya Yumart katanya. Apa itu? Ini adalah swalayan minimarket yang kami patungan. Sebanyak 170 orang masing-masing ngasih 1 juta. Jadi berapa? 170 juta. Digunakan nyewa ruko, layouting semuanya, peralatan semua, dan 170 orang ini boleh mensuplai produk mereka khas Temanggung, Wonosobo dan sekitarnya. Jadilah Yumart tersebut. Saya pikir iya ya, betul yang disampaikan Ustadz Ami tadi. Asal kita mau berombongan bareng-bareng, nggak usah modal besar, jadikan 1 cabang, 2 cabang berikutnya, dan itu jadi. Makanya kalau ditanya sekarang, Mas Sabtu pengen ngembangun bisnis seperti apa? Ada unsur idealis dalam diri saya. Dulu saya pernah bukan istilahnya franchise, tapi franchise-nya nggak sempurna lah. Kedai digital pernah saya bikin proses franchise, pakai nama kedai, royalti 2,5%. Boleh nggak itu, Tat? Nah, dari omset loh. Wow, dari omset ya toh. Karena dari bahan baku semua dari kita semua. Ya memang sekarang tinggal 20-an, selebihnya itu sudah apa namanya kukut semua.
Dari yang soal bahan baku dan lain sebagainya itu sudah kita tutup. Selebihnya pun saya kasih kebebasan, akadnya diperbaiki. Tidak lagi pakai 2,5%, tapi kamu mau menggunakan nama kedai digital kena 15.000 per hari. Murah banget. Hanya itu yang waktu itu, yang sekarang kita lakukan untuk memperbaiki akad yang lama. Terus saya punya tengkleng hoha yang minta kerjasama, wakeh nawarin modal. Jadi teman-teman membangun bisnis itu dipercaya dan terbukti untung, laku. Ada orang datang, oh ternyata ini ya memang bisnisnya jalan ya. Itu orang modal pasti berdatangan, yang nawari tempat, nawarin semacam-macam. Cuman saya tahan aja, saya pengen kayak mungkin kayak Mas Jody, Mas Yoyo gitu ya. Cabangnya kabeh WDW. Itu ada, silakan, dan itu idealis sendiri saya, dan itu saya lakukan sampai sekarang, santai saja lah, nggak kemerungsung lagi. Tapi banyak teman-teman seperti Mas Ferry, ada beberapa lagi Mas Andri dan lain sebagainya, atau Mas Arif Fatoni yang punya Arfa, yang mereka tuh konsepnya nggak mau lagi pakai modal perbankan, tapi mereka mengajak mitra dari orang-orang. Mas Ferry ini dahsyat loh, cabangnya sudah mau 6 dan dia nggak pakai duit bank sama sekali. Ya toh, luar biasa nih. Nambah jadi ustadz besok. Pembicaranya jenengan Mas. Oh iya. Jadi tambah ustadz. Bahkan saya pun join sama dia, ada rezeki, betul kata Ustadz Amin, disimpen neng bank, mengison delok, saldone tok tidak berkembang. Akhirnya kemarin dia mau eksekusi satu tempat di Concat, depan-depanan dengan kedai saya. Fair, yuk join, saya ikut patungan dan dapat persentase saham. Dan ternyata itu benar. Ketemu dengan orang-orang yang lain, Mas, kamu mau cari pekerjaan atau mau cari duit? Cari duit, betul. Kalau kita cari pekerjaan, ya toh, mungkin bisa kamu punya cabang sebanyak-banyaknya, kalau sistemnya nggak kuat, gampang ambruk, ya toh, karena itu menambah energi. Punya 1 cabang sama 5 cabang, kalau sistemnya nggak kuat, ini habis. Percaya wes. Energi kita habis-habisan ngurusi karyawan. Makanya sekali bermas Yoyo warung SS itu cerita, kan pernah di satu forum, Ferry cerita, namanya bahan baku dicolong karyawan sendiri itu terjadi. Iya toh, harga dibati, oh kulaan semene dibati dewe, nggak nota palsu dan lain sebagainya. Walaupun cara eksekusinya ya pinter Mas Yoyo, siapkan peti mati, kon mlebu siji-siji, ya toh, disumpah, ayo mbati ora kowe, mbati ora gitu. Terus ngaku kabeh mbati. Keren itu Mas Yoyo itu ya. Jadi caranya mengepush itu kejujuran seperti itu. Saya join sama Ferry, ada Andri juga, daripada aku dapat rezeki misalnya hanya digunakan mandap di bank, kan tidak boleh menimbun, gunakan gimana caranya bisa buka 1 cabang walaupun mereknya bukan saya dan tidak harus saya dikenal orang. Joinan aja berapa orang, 2 orang, 3 orang, yuk urunan dek jadi 1 cabang, urunan lagi jadi 1 cabang. Tanpa harus kita pamer gitu, oh ini cabang saya loh, wah, ini usaha saya, nggak usah gitu loh. Tapi kita punya kepemilikan, akadnya benar dan menghasilkan tiap bulan, itu yang enak. Kalau dibilang, apakah sekarang teman-teman yang tidak punya modal sama sekali bisa punya usaha seperti saya, seperti Mas Ferry? Iso, percayalah, bisa banget. Saya sudah membuktikan, berarti dari awal dulu, dari jualan stiker di kampus, saya sempat nyuplai stiker, makelaran jaket, makelaran apa tadi? Celana gunung, semuanya sampai di level seperti ini saya bisa menghidupi. Mas Ferry tanpa modal pun sekarang cabangnya terus bertambah. Beberapa teman yang lain yang menggait orang, investor, dan mereka dengan akad yang benar ternyata pun usahanya berjalan. Tinggal nih teman-teman, Mas saya punya usaha sambil ngopi, sambil ngaji nyeruput kopi. Wah itu misalnya enak. Dicari sama ownernya itu sopo iki, punya Mas Haid atau siapa ini. Bisa nggak Mas kita bikin seperti ini tapi konsepnya diganti, ya di luar sana seperti ini tempatnya, kerja sama joinan, kowe saya ngajari ya supplier iki saya modal, kita uji coba di salah satu tempat, why not? Jadi memang paling enak bisnis sekarang tuh keroyokan, bisnis itu sekarang bareng-bareng, karena kalau satu bisnis kita ngerjain bareng-bareng dongannya juga berlipat-lipat, betul nggak? Betul, kumpul bareng kayak gini, yuk berdoa bareng, jadikan ini sebagai bisnis, saling mendoakan. Dan hanya tidak harus berpihak di satu orang. Saya sudah joinan sama Mas Ferry. Besok ada bisnis saya bisa joinan sama Ustadz Tami. Walaupun kalau sekarang terbatas, sekarang reselleran bukuran ini, Mas bukuku anyar, kirim tat, gitu, transfer, gitu. Langsung. Laku, dapat untung, kulaan lagi, seperti itu. Masya Allah. Satu-satunya Ustadz yang masih mau ngeteri buku itu beliau, itu. Tawaduk, sebenarnya orang ngirit Mas itu bahasa. Tandangi dewe lah. Bahkan pernah istrinya datang ke Jogis nggawa buku, kejem tenan ya Allah. Masya Allah. Ayo apa meneh? Mau dibuka semua? Alon-alon ya.
Ini menarik gitu loh. Beliau ini Masya Allah, tulisan beliau kalau saya baca, saya copy paste, saya sebutkan sumbernya di Facebook. Ini jadi satu bahasan nek Ustadz Ami saya nulis dasarnya jelas, betul nih? Dasarnya jelas, walaupun kadang-kala mungkin beda pendapat sama Ustadz Erwandi dan lain sebagainya. Tinggal dipilih yang mana, termasuk soal Gojek kemarin, ya toh. Ini teman-teman yakin mau ikut yang mana itu. Nah terus momen ini adalah momen saat belajar. Ketika semua orang sudah pengen paham tentang fikih muamalah, semua orang sudah belajar tentang bahaya riba. Ternyata bisnis itu bukan seberapa banyak duit yang bisa engkau kumpulkan, berapa banyak materi aset yang bisa engkau pamerkan, bukan. Itu udah zaman dulu, ya. Zaman-zaman masih ada ilmu hutang itu mulia, tahu ya. Pokoknya naik ketemu asetmu piro, utangmu piro, itu bangganya luar biasa. Sekarang sudah berubah, orang itu pelaku itu. Sekarang momennya adalah ketika orang sudah paham, yang dicari adalah keberkahan. Keberkahan itu kalau dapat untung, nerimanya tuh tenang. Ketika menyimpan pun hati pun nggak gundah, dan ketika membelanjakannya pun hati bahagia. Ngono loh, itu duit berkah. Tapi kalau duit nggak berkah, nompone wes panas mas, betul nggak? Dakdikduk nyimpen itu, aduh, konangan orayo. Tiba-tiba muncul bermasalah, hadir yang anak sakit, keluarga kecelakaan, ditipu orang. Dan 6 tahun saya ngalami ketika dulu pertama kali membuka akad riba terbesar 700 juta di sebuah bank untuk beli ruko. 6 tahun itu satu persatu kok musibah ini datang dalam hidup saya ya. Yang nyopir mobil leasingan nyemplung jurang ya toh. Istri saya mau berangkat ngaji ditabrak orang kakinya retak, ditipu karyawan, gedung saya kebakaran, terus 3 lantai ludes semua. Dicuri orang. Bayangkan penuh utang, lagi bangkrut dan tiba-tiba ludes, rasanya piye Pak? Kowe meringis bin merongos kowe ya. Kowe ora ngomong alhamdulillah kowe ya Allah ya. Nangis bener saya momen tahun 2013-14 diludeskan sama Allah seperti itu. Belum tahu tentang fikih muamalah, belum belajar tentang riba. Isinya adalah menggersulo, penyesalan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan karyawan saya ya toh. Kowe kok kancing, wis dikancing kok Mas. Tetap kalau Allah berkehendak 3 lantai ludes. Sampai polisi datang jiko sidik jari, saya bilang Pak, ini ludes kabeh Pak. Tolong ditulis Pak, ini bukan kasus pencurian, ini panen raya Pak. Malingnya gue Grand Max ya Pak, amot ngambil komputer rolas ya toh, laptop loro, kamera digital ludes semua Pak. Sampai saya sholat luhur itu Mas, nangis. Karyawanku 10 ya mulu nangis neng buri. Dalam itu saya mikir wedi gaji. Kalau hidup sudah kemerungsung, yang dipikir tuh apa? Nggak ada lagi tentang mau dekat Allah, itu angel. Itu seperti tembok tebal yang harus dipecahin dulu. Selebihnya apa? Perasaan menyalahkan diri sendiri, pengennya nesu, pengen ngampleng sopan, yang bingung cari ngampleng sopan ya. Isinya adalah kemarahan dan kemarahan. Makanya ketika saya diajak hijrah, yang ingetin pertama saya Ustadz Samsul Arifin, pendiri Masyarakat Tanpa Riba. Telepon saya sampai 1 jam. Jebret, ketemu sama Ustadz Fatih Karim, ditelepon juga. Lihat kajian beliau paling fenomenal kan tentang si Dimas si nawarin kartu kredit itu ya. Saya share di Facebook yang nge-share ribuan orang. Wah, itu luar biasa ini, dari sebuah video pahala beliau banyak banget nih. Orang jadi bahaya kartu kredit dahsyat. Dan selama saya 3 tahun ini melanglang buana ngasih materi kembali ke titik nol. Mas, soal riba ini hati-hati benar. Ada beberapa teman melakukan pembelaan. Saya udah tahu jawabannya tak? Kalau kamu rugi, kamu bangkrut, bisnismu hancur, dulu padahal modalmu dari bank. Jangan nyalain bank dong. Banyak tuh orang-orang yang bisnisnya lancar jaya, malah nambah terus pinjamannya. Ini karena kamu bodoh, kamu goblok, nggak ngatur keuangan. Ini karena kamu salah manajemennya. Kalau digitukan tompo. Jangan ngeles. Betul saya goblok, betul saya nggak bisa ngelola keuangan, betul saya salah manajemen, apapun itu. Betul. Saya yakin itu bukan kiriman orang bank, tapi kesalahan saya. Tapi tolong jelaskan musibah yang beruntun terjadi dalam kehidupan saya. Kecelakaan yang saya alami, ditipu orang, ketenangan hati yang tercabut, kesialan macam-macam yang datang. Saya tanya, apakah itu kiriman orang bank? Kiriman Anda? Bukan. Ketika saya percaya hadis Nabi, jauhi 7 perkara yang menghancurkan, di antara yang makan riba, saya sebagai orang beriman yakin ini adalah peringatan dari Allah.
Itu nggak ada bisa yang jawab, kelakep itu bisa. Lah itu ada orang yang hobi maksiat dia tetap kaya raya, tinggal keluarkan ilmu istijro, dilulu Gusti Allah, bar kuwi dadan di bleke, blek gitu. Sekaya Ustaz dong. Wes ya. Kan ngapunten ya, nanti kalau jatah kue itu terbagi. Menarik deh. Jadi balasnya kayak gitu. Betul saya goblok yang aku rapopo, tenang wae. Nggih. Tapi ketika hati sudah tercabut ketenangannya, rezeki sudah nggak ada yang berkah, kesialan beruntun, berarti ini Allah sudah jewer dan kita merasa beruntung. Kalau dijewer sama Allah sekarang lebih beruntung. Nggih. Ngeri kalau nanti didiamkan sama Allah dan tiba-tiba diambrukkan. Ada beberapa orang datang ke tempat saya curhat, Masya Allah, saya pengen ngasih solusi tapi biaya. Karena apa? Levelnya itu sudah sangat kronis. Dari yang telepon, curhat, SMS, ada seorang wanita, Mas, saya seorang karyawan sekretaris perusahaan besar di Surabaya. Utang kartu kredit saya ratusan juta, Mas. Dan tiap bulan untuk bisa membayar cicilannya saya harus jual diri menjadi pemuas nafsu pimpinan saya. Satu kayak gitu. Mas, suami saya utang 3,5 miliar. Kami tiap hari isinya panas, ribut, didatangi orang, tiap hari segala macam panas. Dan saya sudah mengingatkan, dia nggak mau. Akhirnya memutuskan kami cerai, kami bercerai. Meninggalkan rumah yang mewah tersebut, harta itu ternyata semua utangan, tidak ada keberkahan di dalamnya. Sekarang saya tinggal di sebuah kos-kosan, Mas. Tapi setiap saya makan, saya bisa nangis. Saya jualan kue keliling, naik motor. Serasa banget nasi yang masuk ke mulut ada keberkahan dan saya merasakan hati tenang, Mas. Saya nangis, Masya Allah. Kalau ada jodoh buat saya, Mas, oh ya nanti tak carikan di teras dakwah. Jomblo-jomblo, gini, tak kenal ke. Jadi ini menarik. Jadi soal riba hati-hati, soal permodalan harus benar-benar kita paham. Mungkin intro dari saya, masih ada waktu 20 menit untuk tanya jawab dan nanti setiap ada pertanyaan akan monggo. Saya lebih pinter. Monggo Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.